Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim di dunia. Dalam keadaan apapun, kita harus melaksanakan ibadah tersebut. Jika tidak, maka kita akan tertimpa dosa dan bisa menjadikan kita salah satu penghuni neraka. Salat sangat baik jika dilakukan berjamaah, karena akan mendapatkan banyak pahala. Namun karena saat ini dalam masa pandemi, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan saat melaksanakan salat berjamaah di masjid, contohnya dengan menjaga jarak. Akibat itu pula, akhir-akhir ini sedang viral video sekumpulan orang melaksanakan salat berjamaah dengan cara video call. Banyak yang terheran-heran dengan hal tersebut. Mereka melaksanakan hal tersebut karena menghindari penyebaran virus corona yang saat ini sedang merebak di berbagai negara. Lalu bagaimana hukum Islam terhadap salat berjamaah dengan video call sahabat beriman? Apakah salat yang mereka lakukan bisa dinyatakan sah? Kalian bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut viral salat online. Video callan sama imam masjid, apakah salatnya sah? Versi dari Magenta Islam. Hukum salat berbasis video call. Saat ini teknologi sudah semakin maju. Semua orang bergantung pada teknologi yang diciptakan karena hal tersebut membuat kegiatan kita menjadi sangat praktis dan efisien. Salah satu terobosan yang bermanfaat adalah adanya program video call yang membuat kita bisa bertatap muka lewat layar kamera yang ada pada handphone kita. Di zaman pandemi seperti sekarang ini, fitur tersebut sangatlah berguna karena mengobati rasa rindu yang menyelimuti karena tidak bisa bertemu dengan keluarga secara langsung. Akhir-akhir ini, bahkan ada video yang viral. Dalam video itu pun menunjukkan sekumpulan orang melaksanakan sholat berjamaah lewat video call. Hal ini terjadi karena pada pandemi, beberapa kota membatasi orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Selain itu, tidak sedikit orang yang takut tertular akan virus COVID-19 dan memilih untuk melaksanakan sholat di rumah saja. Dalam hukum Islam sendiri, sahabat beriman, untuk melaksanakan sholat berjamaah, jarak antara barisan satu dengan lain paling jauh adalah 150 meter. Hal ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ia berkata, lalu tentang sholat berjamaah yang menggunakan televisi atau radio, maka dalam mazhab Syafi'i orang masih dianggap ikut sholat berjamaah. Jaraknya yaitu kurang lebih 300 zira. Jika di satuan meter kurang lebih sekitar 150 meter. Jadi kalau ada orang rumahnya di depan masjid lalu kemudian dia ikut sholat berjamaah jaraknya 150 meter, maka masih dianggap ikut sholat berjamaah. Ada ilmu fikih yang lainnya, tapi jika masalah sholat saya ikut yang umum saja. Yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, maka jika melakukan sholat berjamaah melalui video call, namun ternyata masih diragukan sah atau tidaknya sholat berjamaah tersebut, ada baiknya kita melaksanakan sholat dengan cara yang sudah tidak diragukan saja, yaitu sholat yang kita lakukan sendirian. Hal ini agar tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Lalu mengenai sholat berjamaah, shafnya pun harus lurus dan juga rapat. Hal ini dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya pada kami saat akan berdiri sholat. Sebelum mengucapkan takbir dia berkata, luruskanlah barisanmu dan isilah yang kosong, karena aku bisa melihatmu dari punggungku. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis tadi kita pun mengetahui betapa pentingnya shaf dalam sholat berjamaah. Hal inilah yang menyempurnakan sholat berjamaah. Hal tersebut juga tertulis dalam hadis. Rasulullah SAW berkata, luruskan barisanmu karena luruskan barisan penting untuk kesempurnaan dan benarnya ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Saat pandemi ini memang kita akan menemui banyak halangan untuk melaksanakan sholat di masjid. Bahkan jika kita sudah di sana pun akan ada pembatas shaf agar tidak terlalu berdekatan dengan orang satu dan yang lainnya. Hal ini menjadi ujian untuk kita umat Islam dalam melaksanakan sholat berjamaah.
namun kita tidak boleh patah semangat. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga yang ada di rumah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah dari melaksanakan sholat berjamaah. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim. Hal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walau saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, sholat berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Walau tidak bisa melaksanakan di masjid sahabat beriman, di rumah saja dengan keluarga tercinta sudahlah cukup. Selain bisa menunaikan ibadah dengan mendapatkan pahala yang besar, kita juga bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah sendiri tertulis dalam Al-Quran. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Lalu bersembahyanglah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapatkan kesusahan karena hujan atau memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Dari ayat tadi pun kita bisa mengetahui pentingnya menjaga sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan perang pun kita masih dianjurkan untuk melaksanakannya. Perlu kita ketahui bersama sahabat beriman bahwa sholat berjamaah tidak selalu dilaksanakan di masjid. Di rumah saja dengan 2 orang makmum sudah bisa dikatakan sholat berjamaah. Hal tersebut yang sering dilakukan oleh umat muslim di masa pandemi. Jika memang ingin melaksanakan di masjid, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di hadis lain juga dijelaskan betapa sangat dianjurkannya sholat berjamaah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, marilah kita terus dirikan sholat berjamaah dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Lalu masihkah kalian berani meninggalkan sholat berjamaah sahabat beriman? Pahala sholat berjamaah. Sholat merupakan tiang agama. Hal tersebut yang menjadikan sholat menjadi ibadah yang spesial dan sangat diwajibkan dilaksanakan. Di akhirat nanti, sholat akan menjadi amalan pertama yang ditimbang. Jika kita tidak bagus dalam sholat, maka kita kecil kemungkinan untuk menjadi salah satu penghuni surga. Dalam melaksanakan sholat, kita juga sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah karena akan mendapatkan pahala yang melimpah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggalkan 1 derajat. Dan akan dihapuskan 1 kesalahannya apabila dia melaksanakan, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya sama dia masih di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari hadis tadi kita pun mengetahui alasan umat muslim ingin melaksanakan sholat berjamaah selain pahala yang melimpah. Kita juga bisa terus menjalin tali silaturahmi kepada para jamaah yang lainnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.